Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desiana Rahmawati dengan NIM C1CN021204. Di sini saya akan mempresentasikan materi pajak bab kelima dengan materi pertama yaitu pengertian KUP. Yang pertama, pengertian wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lalu yang kedua, badan. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun. Firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Yang ketiga, tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Yang keempat, masa pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang KUP. Masa pajak sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 bulan kalender. Yang kelima, bagian tahun pajak. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Materi yang kedua yaitu hak dan kewajiban wajib pajak dan fiskus. Yang pertama, hak-hak wajib pajak. Hak-hak wajib pajak ini terdiri dari penundaan pemasukan SPT. Penundaan pemasukan SPT adalah hak yang diberikan kepada wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, yang ternyata tidak dapat menyampaikan atau menyiapkan laporan keuangan tahunan atau neraca perusahaan beserta daftar rugi laba dalam jangka waktu yang telah ditetapkan karena luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis penyusunan laporan keuangan. Sulit untuk memenuhi batas waktu penyelesaian dan memerlukan kelonggaran dari waktu yang telah ditentukan. Lalu hak yang kedua yaitu pembetulan SPT. Pembetulan SPT adalah hak yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan kekeliruan dalam pengisian surat pemberitahuan untuk membetulkan atas kemauan sendiri. Lalu yang ketiga, keberatan. Keberatan adalah hak yang diberikan kepada wajib pajak yang merasa kurang atau tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan pemungutan oleh pihak ketiga. Lalu yang keempat, banding. Banding adalah hak yang diberikan kepada wajib pajak untuk mengajukan banding kepada Badan Peradilan Pajak apabila wajib pajak tidak atau belum puas dengan keputusan yang diberikan atas keberatan. Lalu yang kelima yaitu restitusi dan kompensasi. Restitusi adalah hak yang diberikan kepada wajib pajak untuk meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Adapun kompensasi adalah hak yang diberikan kepada wajib pajak untuk membayar utang pajak dengan menggunakan kelebihan pembayaran pajak. Lalu yang kedua yaitu kewajiban wajib pajak. Yang pertama, mendaftarkan diri ke kantor Direktorat Jenderal Pajak. Dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 disebutkan setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Lalu kewajiban yang kedua yaitu melaporkan pajaknya. Setiap wajib pajak harus melaporkan pajaknya yang terutang secara benar. Pelaporan itu harus dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, serta disampaikan ke kantor Dirjen Pajak atau KPP setempat tepat pada waktunya. Yang ketiga, menyelenggarakan pembukuan pajak.
Pembukuan atau pencatatan pajak harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Lalu, memberikan keterangan pajak. Memberikan keterangan pajak dilakukan wajib pajak ketika diperiksa. Dan yang terakhir, membayar pajak. Bila terlambat membayar pajak, maka kita akan dikenakan sanksi atau denda atas kelambatan tersebut. Oleh karena itu, kita harus mengetahui batas waktu pembayaran pajak dan membayarnya sebelum lewat waktu dari batas pembayaran. Wewenang Fiskus. Wewenang Fiskus ini terdiri dari 4. Yang pertama yaitu menerbitkan ketetapan pajak. Direktorat Jenderal Pajak selaku Fiskus dapat menerbitkan ketetapan pajak untuk wajib pajak tertentu yang tidak benar dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak. Lalu yang kedua, pemeriksaan dan penyidikan. Untuk menguji dan mengecek kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap wajib pajak. Lalu yang ketiga, penagihan. Penagihan adalah hak atau wewenang Fiskus untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan. Yang terakhir, penghapusan. Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang yang tercantum dalam surat tagihan pajak STP, surat ketetapan pajak SKP, dan surat ketetapan pajak tambahan SKPT yang tidak dapat ditagih lagi disebabkan wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi, atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa. Lalu kewajiban Fiskus. Apa aja sih kewajiban Fiskus itu? Kewajiban Fiskus ini terdiri dari 2, yaitu kewajiban umum dan kewajiban khusus. Yang pertama yaitu kewajiban umum Fiskus. Kewajiban umum atau yang utama dari Fiskus adalah memberikan bimbingan, penerangan, dan penyuluhan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Lalu kewajiban khusus Fiskus. Kewajiban khusus Fiskus ini yang pertama yaitu menerbitkan NPWP sementara dalam jangka waktu 3 hari setelah formulir pendaftaran diterima. Yang kedua, menerbitkan kartu NPWP sementara dalam jangka waktu 3 bulan setelah formulir pendaftaran diterima. Yang ketiga, menerbitkan surat keputusan pengukuhan pengusaha kena pajak atau sebagai subjek pajak pertambahan nilai dalam jangka waktu 7 hari sejak tanggal penerimaan formulir pendaftaran, menerbitkan surat keputusan kelebihan pajak dalam waktu 12 bulan setelah tanggal surat keputusan kelebihan pembayaran pajak. Yang keempat, menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak dalam waktu 1 bulan setelah tanggal surat keputusan kelebihan pembayaran pajak. Lalu materi yang ketiga yaitu NPWP dan NPPKP. Yang pertama kita bahas yaitu NPWP. Pengertiannya, NPWP itu nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda mengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Lalu apa sih fungsi NPWP itu? Fungsinya yaitu sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Lalu pencantuman NPWP. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, wajib pajak diwajibkan mencantumkan nomor pokok wajib pajak yang dimilikinya. Lalu pendaftaran NPWP. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepada wajib pajak diberikan nomor pokok wajib pajak. Lalu sanksi, setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Lalu penghapusan NPWP. Penghapusan NPWP adalah tindakan menghapuskan NPWP dari administrasi kantor pelayanan pajak. Pembahasan yang kedua yaitu NPPKP. Apa sih fungsi pengukuhan PKP ini? Yang pertama sebagai identitas PKP yang bersangkutan. Yang kedua, melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang ketiga, mengawasi administrasi perpajakan. Lalu, tempat pengukuhan PKP. Yang pertama, kantor pelayanan pajak atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha wajib pajak. Yang kedua, kantor pelayanan pajak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Lalu, pencabutan pengukuhan PKP. Pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak dapat dilakukan dalam hal yang pertama, PKP pindah alamat ke wilayah kerja kantor pelayanan pajak lain. Yang kedua, sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai PKP termasuk PKP yang jumlah peredaran dan atau penerimaan bruto untuk suatu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran dan atau penerimaan bruto untuk pengusaha kecil. Lalu yang ketiga, PKP telah dipusatkan tempat terutangnya pajak pertambahan nilai di tempat lain. Dan keempat, PKP menyalahgunakan pengukuhan PKP. Sanksi. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengukuhan pengusaha kena pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.